Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, waspada jelang pilkada. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Kadis Kominfo Kota Bengkulu, Bapak Gita Gama, dan juga relawan Mafindo, Bang Iyut Dwi Mursito. Saya ingin ke Pak Kadis terlebih dahulu nih. Pak, kalau misalkan informasi yang disebarluaskan itu berbau pornografi atau misalkan dia sudah menyangkut ketenteraman kehidupan orang banyak, itu kan jelas Bang, dia masuk ranah pidana kan, jerat hukumnya jelas lah gitu. Nah kalau hoax ini kan dia sedikit abu-abu sebenarnya Bang. Katakanlah misalkan saya memberitakan sesuatu nih secara pribadi pakai akun saya pribadi nih Bang, saya beritakan pembelaan saya bahwa saya ini fakta yang saya hadirkan, kan ada ranah debatable lagi di sana Bang, berdebat lagi di sana. Nah ini yang menjadi abu-abu sebenarnya, antara berita hoax dengan berita bohong dengan berita yang sebenarnya memang diyakini orang si yang posting ini sebagai sebuah kebenaran gitu. Itu seperti apa? Ini kan dinamika juga nih Bang. Iya, kita mesti bisa membedakan yang namanya dugaan ya dengan vonis yang sudah dijatuhkan. Terkadang karena ada satu tendensi tertentu, dugaan tadi digiring opininya, ya, digiring opininya sehingga pemirsa, masyarakat yang melihat apakah itu medsos atau media massa dalam hal ini, dalam pikirannya beranggapan bahwasanya dugaan tadi memang itu adalah betul yang sebenarnya terjadi. Tentu berbeda dengan kalau memang itu sudah memiliki keputusan hukum, sudah divonis dan sebagainya, itu beda judulnya ya, itu udah pasti. Nah terkait dengan itu, tentu di sini ya kita berharap dengan adanya literasi digital dari Mafindo ya, kemudian dari kami juga di Kominfo yang selalu melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait hoax tadi dan seluruh komponen stakeholder masyarakat ya, kita berharap hal-hal yang membuat masyarakat tidak cerdas di dalam memilah, memilih, menganalisa, memetakan dan menghimpun informasi itu bisa kita minimalisir. Kedepannya masyarakat semakin tahu dan semakin cerdas. Berita bohong, berita hoax, ke depan prediksi kami kalau melihat tren seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Iyut, itu nggak akan menurun terus meningkat, tergantung dengan segmentasi apa yang dilemparkan ke masyarakat, isu apa yang dimainkan. Nah saat ini misalnya isu pilkada, calon A dan calon B misalnya kan, atau kalau ada beberapa calon yang lain sampai D, E gitu kan, itu saling bertumburan kepentingannya, bertumburan keinginannya, sehingga masing-masing mencoba menggali sebanyak mungkin informasi negatif. Kalau tidak ditemukan, mungkin tim kreatornya buatlah mengada-ada informasi negatif itu sehingga betul, menjadi satu berita hoax. Nah dalam kondisi seperti ini, kita di Indonesia itu sudah ada namanya Undang-Undang ITE. Dan hukumnya jelas terkait dengan penyebar luasan berita bohong yang tidak jelas sumbernya dan itu tidak benar materinya. Ya artinya tinggal lagi bagaimana kita bisa sama-sama terkhusus stakeholder terkait aparat penegak hukum dalam hal ini mensosialisasikan Undang-Undang ITE ini sehingga di satu sisi masyarakat itu tahu kalau dia tertimpa permasalahan terkait dengan berita hoax, apa yang mesti dia lakukan di satu sisi. Di sisi lain, calon-calon produsen hoax tadi bisa meredam ya, keinginannya untuk ikut nimbrung meramaikan perhoaxkan ini. Gitu. Nah, jadi ikut ramai ya. Nah, jadi ya intinya seperti yang saya sampaikan di awal, ada namanya berita negatif, ada namanya berita bohong. Kalau bicara negatif dan bohong ini kan beda ya. Negatif ini benar, tetapi dia bersifat menurunkan citra atau nilai dari seseorang. Ya, benar dia. Kalau dia berita bohong udah pasti 100% itu tidak ada kebenarannya. Tidak ada unsur kebenarannya atau hoax tadi. Nah, kalau berita negatif ini sah-sah saja.
selagi dikemas dengan cantik, menarik, mendidik terutama. Nah, ini yang mendidik ini yang perlu makin diperdalam dan diperluas makna dan pengertiannya, sehingga masyarakat kita ya yang katanya IQ-nya standar 78 amit-amit lah ya. Itu semakin meningkat kecerdasannya. Ya, tidak hanya dalam rangka kecerdasan sekedar bermain medsos, tetapi membaca, menilai dan menganalisa serta mengejawantakan apa yang dia lihat di medsos itu. Oke. Sehingga setiap individu khususnya, kalau kita sasar ke Gen Z misalnya di Bengkulu khususnya, itu sudah kritis dia. Oh, si A ini sudah banyak berbuat begini, bener nggak? Dicek rekam jejaknya, gini, udah. Oh iya bener ini. Dibandingkanlah dengan si B yang kayak gini, janji-janjinya kayak gini, misal gitu ya. Artinya dalam konteks seperti itu, secara langsung ataupun tidak, ini semua kena semua ya. Unsur pendidikan kena, unsur humanisme kena, unsur HAM-nya juga kena. Artinya tinggal bagaimana kita selaku birokrat, selaku aparatur sipil negara bisa menjaga ya bersama-sama dengan stakeholder terkait, aparat penegak hukum, menjaga ini di role yang benar. Sehingga kawan-kawan dari lembaga swadaya masyarakat seperti Mafindo itu bisa lebih dalam dia untuk melakukan diseminasi kepada masyarakat. Dan kami sangat mendukung sekali kalau memang masyarakat literasi digital ini mengadakan sosialisasi, pelatihan ya, Bung Yud ya, dan lain sebagainya, sehingga semua komponen anak bangsa yang berpotensi terpapar hoax itu bisa kita minimalisir. Oke, menarik sekali itu. Bisa kita minimalisir orang-orang yang terpapar dengan hoax ini kan. Jadi Abang juga mengatakan bahwa di segmen sebelumnya bahwa orang yang terkena hoax ini karena ada kekosongan informasi. Betul, ya. Kalau dia sudah teredukasi sebelumnya, sebenarnya dia tidak akan terkena hoax karena dia tahu informasi yang valid dan sebenarnya gitu. Nah, ini upaya untuk supaya tidak ada kekosongan informasi ini seperti apa, Bang? Idealnya gitu, Bang. Ya, idealnya adalah apa yang ruang-ruang informasi yang kosong itu, itulah yang kemudian harus diisi. Kalau kita bicara hoax pilkada, itu ada istilah hoax lama bersemi kembali, yang itu muncul setiap pilkada, ya kan? Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi itu, maka harusnya kita, apakah media massa, apakah penyelenggara, apakah Kominfo itu kemudian memperbanyak informasi itu sehingga masyarakat tidak lagi terpancing gitu ya. Kita contoh misalkan soal ini ya, KTP WNA. Itu selalu muncul kan setiap pemilu. Nah, padahal memang kalau di Indonesia itu WNA itu kan memang diberi KTP warnanya pink. Tetapi kan secara undang-undang bahwa meskipun punya KTP WNA kan tidak bisa memilih. Yang memilih hanya warga negara Indonesia. Tetapi biasanya berita itu dimanipulasi seolah-olah WNA juga diberi KTP untuk memilih, seperti itu. Ditambah backsound penindasan kan, Bang, segala macam makin jadi. Itu ketika ruang-ruang itu ditutup, ya ruang-ruang itu ditutup sehingga masyarakat sudah banyak paham, maka bentuknya ketika muncul lagi kan itu tidak memakan banyak korban lagi kan, seperti itu. Gitu. Tapi ada satu hal, terkadang hoax ini berangkat dari keisengan. Ya. Jadi mungkin karena satu hal ini menarik sehingga membuat seseorang itu terpancing tanpa berpikir yang lebih jauh. Nah, dalam konteks ini memang terutama Gen Z ya, di tengah mereka dalam proses pencarian jati diri, itu kan satu hal yang menantang, itu sangat menarik bagi mereka, bagi anak-anak muda saat ini. Nah, ini juga yang perlu diawasin juga oleh semua stakeholder yang penting viral dulu katanya. Mau tentang apa ya kan? Jadi dalam konteks ini tentu ya kembali kepada struktur terkecil yang ada di negara kita, yaitu rumah tangga. Ya, peran serta orang tua itu sangat dituntut. Bisa ikut membantu ya, mengontrol, mengawasi anak-anaknya sehingga tidak kebablasan dalam memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sudah sangat luar biasa.
Oke, semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.